Shalom, damai di hati. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan anugerahnya kita boleh ada lagi di tempat ini. Kita bersyukur tentunya atas cinta kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Tuhan luar biasa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena sungguh luar biasa kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami Tuhan boleh terpanggil kembali untuk ada di dalam program Kusapa dari Jemaat Betania Tilingtingkulu. Tuhan, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Kami diberikan kerinduan untuk belajar dari firman Tuhan, bahkan mendalami Alkitab. Kami hanya mau berserah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan sendiri yang ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Terlebih Tuhan, Engkau yang akan memakai hamba-Mu, Ibu Pendeta Anggraini Kalalo MTH Tuhan, sebagai narasumber kami di malam hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan menolong dia, biar apapun yang dia katakan Tuhan, apapun yang dia jelaskan nanti, itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, buat kami semua yang ada di tempat ini, maupun kami semua Tuhan yang menyaksikan acara program ini Tuhan, diberkati semuanya oleh Tuhan, agar kami dapat membuka hati kami, menerima firman Tuhan, menerima pengajaran yang berasal daripada Tuhan sendiri, sehingga kami pun Tuhan boleh diubahkan, kami boleh berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini, amin. Baik, saudara jemaat sekalian, saat ini telah hadir bersama-sama dengan kita di gedung gereja Betania Tilingtingkulu. Pembicara atau narasumber kita di malam hari ini ada Ibu Pendeta Anggraini Kalalo MTH sebagai pembicara atau sebagai narasumber kita di malam hari ini. Untuk itu, sebagai bahan bacaan kita terdapat dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Dan bacaan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh Bapak Alfa Pandegirot SE. Pembacaan Alkitab kita malam ini terdapat dalam Daniel 6 ayat 1 sampai yang ke-29. Diberi judul Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa.
Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Demikian bahan bacaan kita, dan saat ini kita akan masuk dalam penyampaian materi yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Pendeta Anggraini Kalalo MTH. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam program Kusapa di saat ini, di mana kita telah membaca bagian Alkitab dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29 yang akan kita renungkan pada tanggal 28 Juli
tepatnya pada hari Minggu nanti. Dan di bawah tema yang diangkat, beranilah seperti Daniel. Kita masuk pada pengertian tema. Berani menurut KBBI berarti tidak takut, punya rasa percaya diri yang besar, tidak gentar dalam menghadapi segala sesuatu. Dan kita tahu bersama bahwa kata berani ini tergolong sebagai kata sifat. Kalau dia adalah kata sifat, berarti berkaitan dengan karakter atau sifat yang dimiliki. Kata berani di sini berarti berani mengakui kebenaran, tapi juga berani untuk menerima resiko. Berani berarti memiliki hati yang mantap. Dia teguh beriman, seperti misalnya berani mempertahankan iman. Artinya siap untuk menerima konsekuensi dari apa yang dipertahankan. Berani yang dimaksudkan dalam pengertian tema ini bukanlah untuk sesuatu yang berpotensi negatif. Seperti misalnya berani untuk menyebarkan berita hoax, berani untuk ikut-ikutan tawuran, ataupun berani untuk ugal-ugalan. Tetapi berani yang dimaksudkan di sini adalah berani untuk mempertahankan yang benar. Berani untuk mempertahankan iman seperti Daniel. Dia siap untuk menanggung resiko atas keputusan yang dia pilih. Beranilah seperti Daniel berarti menampilkan sebuah komitmen iman yang tidak memandang resiko, tapi tetap bertahan pada keyakinan yang benar. Selanjutnya kita masuk pada alasan pemilihan tema. Mengapa tema ini diangkat? Beranilah seperti Daniel. Karena yang pertama tentunya banyak orang yang tidak mampu untuk memutuskan yang tepat di tengah mengalami berbagai cobaan hidup. Selanjutnya dalam menghadapi banyak tantangan cenderung orang pesimis yang membuat orang takut mengambil keputusan, takut hidup dalam kebenaran yang kemudian mengarah orang untuk menjadi konformis, yakni menyesuaikan diri. Dorang bilang cari posisi aman. Biar so tahu-tahu salah dan terus-terus, yang penting diri sendiri aman. Selanjutnya tema ini diangkat tentunya sebagai pengembangan karakter iman. Berani bukan ke arah negatif, tetapi berani dalam iman. Selanjutnya tema ini diangkat supaya orang tua juga harus mengajarkan kepada anak-anak dalam hal memotivasi anak-anak supaya mereka berani mengatakan yang benar. Mereka berani harus dibangun tentunya sejak dini, dan itu berawal dari keluarga. Selanjutnya untuk mengingatkan kita supaya tidak berorientasi pada jabatan, tapi pada iman. Kalau pada jabatan, biar salah demi pangkat dan jabatan, maju terus. Tetapi kalau orientasinya pada iman, maka kita tidak akan maju jika kita tahu itu adalah hal yang salah. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang kitab. Penulis kitab ini adalah Daniel. Arti namanya adalah Allah adalah hakimku. Daniel ini adalah seorang nabi yang ikut dalam pembuangan ke Babel. Dia menjalani beberapa ujian hingga akhirnya mendapat jabatan yang tinggi di sana. Tahun penulisan ditulis sekitar tahun 536 hingga 530 sebelum Masehi. Dan maksud penulisan agar umat Allah tidak kehilangan pengharapan dalam masa yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Umat didorong, dimotivasi agar penuh keberanian untuk tetap memegang teguh iman mereka kepada Allah. Kita melihat di sini tentang latar belakang kitab. Kitab ini mencatat berbagai peristiwa dari penyerbuan pertama Nebukadnezar ke Yerusalem. Itu dicatat pada tahun 605 sebelum Masehi
hingga tahun ketiga pemerintahan Kores pada tahun 536 sebelum Masehi. Konteks saat itu berada di Babel, status sebagai orang buangan. Umat mengalami tantangan besar setelah masa pembuangan di Babel, yaitu mereka diperhadapkan dengan dua hal. Yang pertama, bagaimana mereka menjadi penduduk di bangsa kafir, dan bagaimana yang kedua, mereka harus setia kepada Allah. Kita membagi di sini selanjutnya pokok-pokok pikiran. Ayat 1 sampai 4 digolongkan sebagai Daniel diberi kedudukan tinggi di istana Darius. Ayat 5 sampai 10 berbicara tentang persengkongkolan pejabat untuk menjebak Daniel. Ayat yang ke-11 berbicara tentang ketekunan dan kesetiaan Daniel untuk beribadah. Ayat 12 sampai 19 upaya raja untuk menyelamatkan Daniel. Ayat 20 sampai 25 penyelamatan Allah dan penghukuman bagi yang salah. Dan yang terakhir ayat 26 sampai 29 berbicara tentang aturan kepada orang-orang saat itu untuk menyembah kepada Allah Daniel. Kita masuk dalam pembahasan teks. Yang pertama berbicara tentang Daniel diberi kedudukan tinggi di istana Darius. Ayat pertama bacaan kita diperkenalkan seorang raja yang bernama Darius. Dia adalah seorang raja yang berkuasa atas kerajaan Babel. Darius ini berasal dari Media Persia yang menerima tugas pemerintahannya pada usianya yang ke-62 tahun. Kerajaan Media Persia membentang dari Kaukasus dan Asia Barat ke Makedonia, Laut Hitam, Asia Tengah, bahkan Libya serta Mesir. Ada sekitar 20 sampai 30 provinsi di sana. Oleh karena itu, Darius mengangkat 120 wakil raja. 120 wakil raja yang disebut di sini rupanya mengepalai daerah yang lebih kecil dari provinsi. Raja juga mengangkat 3 pejabat tinggi yang mengepalai wakil raja itu, dan salah satunya adalah Daniel. Para pejabat tinggi ini memiliki tugas yaitu menerima dan mengurus persoalan masyarakat, menerima laporan dari para wakil raja, dan memastikan posisi wakil raja tidak disalahgunakan untuk menindas rakyat. Dari ketiga pejabat tinggi ini kita melihat di sini dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa Daniel melebihi mereka, termasuk melebihi kedua rekan pejabat tinggi yang lain. Tentunya muncul pertanyaan, mengapa demikian? Karena dikatakan bahwa dia begitu menyukakan hati raja dengan kinerjanya hingga raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya serta membiarkan Daniel mengangkat dan memecat seseorang. Dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa Daniel mempunyai roh yang luar biasa, itu bagian bacaan kita. Roh di sini menunjuk kepada kepandaian atau hikmat yang luar biasa. Ini mau mengartikan bahwa Daniel memiliki pikiran yang cerdas. Tentunya ada hal yang menarik yang dilihat di sini. Kita patut memuji Raja Darius karena ia memilih orang semata-mata karena jasa pribadinya dan kecakapannya dalam bekerja. Darius sepertinya berpandangan tajam dalam menilai kemampuan orang dan menyadari dalam diri Daniel terdapat sesuatu yang istimewa. Ia mendapati Daniel melebihi semuanya dalam hal kebijaksanaan dan kebajikan. Selanjutnya dalam ayat 5 sampai 10 kita melihat di situ persengkongkolan pejabat untuk menjebak Daniel. Saudara-saudara, kedudukan tinggi yang dipercayakan Raja Darius kepada Daniel ternyata dipandang negatif oleh pejabat tinggi dan para wakil raja. Mereka dipilih di posisi itu berarti para pejabat tinggi yang lain, bahkan para wakil raja, mereka adalah orang pintar karena mereka adalah orang-orang pilihan. Tapi ternyata
mereka salah menggunakan posisi dan jabatan yang dimiliki. Mereka memikirkan konspirasi, mengatur strategi untuk mencari celah kepemimpinan dari Daniel. Tetapi sekuat apapun mereka berusaha dan berupaya untuk mencari kesalahan atau celah dari Daniel, mereka tidak menemukan satu kesalahan pun padanya. Kita melihat di sini ternyata Daniel hidup setia. Ketika dia dipercayakan untuk memangku suatu jabatan yang tinggi, dia hidup bersih dan memperlihatkan kinerja yang baik. Ia menjaga kepercayaannya, ia bertindak adil serta menjaga agar tidak ada pihak yang diperlakukan tidak benar. Yang menjadi pertanyaan di sini, mengapa mereka ingin menjatuhkan Daniel? Karena mereka berpikir ia pantas dijadikan sebagai musuh. Pasti benar, karena ia berasal dari kerajaan asing yang sudah runtuh dan bisa saja dianggap hina sebagai orang asing dan tawanan. Tapi malah diangkat menjadi pejabat tinggi. Dan alasan selanjutnya karena mereka iri, karena dia diangkat lebih tinggi. Dan bisa jadi mereka membenci dia karena ia mengawasi mereka dan menjaga agar mereka tidak merugikan kerajaan demi memperkaya diri sendiri. Hal inilah yang memicu mereka berusaha mencari titik celah dan kesalahan Daniel. Ketika tidak mendapati kesalahan dalam kepemimpinannya, mereka ternyata tidak menyerah dan terus berupaya untuk mencari celah. Di saat itu mereka percaya bahwa di zaman itu raja dianggap sebagai dewa. Inilah yang dimanfaatkan oleh para petinggi untuk menjebak dan untuk menjatuhkan Daniel. Di saat mereka sendiri tidak dapat menjatuhkan Daniel, mereka memanfaatkan kekuasaan raja, dicatat di ayat yang ke-7. Kekuasaan yang mengeluarkan perintah yang kemudian tidak dapat diubah dan dicabut kembali. Mereka menjebak dia dengan mengambil kekuasaan tertinggi dengan memakai aturan-aturan. Orang lihat di sini sungguh luar biasa trik yang mereka pakai. Bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa bukan cuma semua pejabat tinggi, tapi juga para penguasa dan wakil raja, menteri dan bupati turut bermufakat untuk mengeluarkan aturan dan penetapan raja tentang larangan menyembah kepada yang lain selain kepada raja. Dikatakan di dalam ayat ke-8 bahwa dalam 30 hari kalau ada yang melanggar maka akan dimasukkan dalam gua singa. Ternyata raja juga dijebak untuk membuat perintah. Di sini kita mendapati bahwa budaya baku cungkel itu ternyata begitu tinggi, Kang. Orang dapati bahwa di zaman Daniel pun yang sebenarnya adalah petinggi-petinggi, mereka yang mampu untuk memberikan contoh yang baik, ternyata ini pun dialami. Budaya baku cungkel begitu tinggi dari zaman Daniel. Mata tidak tahu lah kalau di zaman sekarang masih ada ini budaya baku cungkel, masih ada, Kang? Nanti jawab sendiri ya. Kalau masih ada, hati-hati para pemimpin. Pembisik-pembisik seperti ini bisa jadi membuat orang terjebak. Selanjutnya kita melihat di sini dalam ayat yang ke-11 bagaimana ketekunan dan kesetiaan Daniel untuk beribadah. Saat aturan telah diumumkan dan didengar, diketahui oleh Daniel, apakah dia berhenti berdoa kepada Allah? Dalam bagian bacaan kita dikatakan, tentu tidak. Saat mendengar keputusan raja, dia tetap tidak merubah keputusannya untuk tetap berdoa. Rupanya Daniel memiliki ruangan khusus untuk berdoa. Ia berdoa dan memuji Allah sambil berlutut sebanyak 3 kali sehari. Selama dan sesudah masa pembuangan orang Yahudi berdoa, mereka biasanya menghadap ke barat, ke arah Yerusalem. Ketika mereka berdoa, mereka biasanya berdiri, namun mereka berlutut ketika menyampaikan suatu permohonan dengan sangat kusuk. Menurut ketentuan Taurat, mereka berdoa setiap pagi dan sore hari. Nah, apa yang dilakukan Daniel ini mau menunjukkan kesetiaannya kepada Allah.
Aturan yang ada tidak dapat merubah kesetiaan Daniel pada Allah. Daniel tidak takut dan gentar. Dia berani melanggar aturan. Dia tetap membela Allahnya dan siap menerima konsekuensinya yang membahayakan dan tentunya akan membinasakan dirinya. Tentunya dalam keyakinan dia tahu bahwa Allah akan menjaga dan melindunginya walau ancaman di depan, namun dia tetap melakukan yang benar. Daniel benar-benar berani, bahkan memiliki komitmen yang kuat. Ia tidak membawa dirinya pada zona aman, tetapi tetap mempertahankan imannya pada Allah. Daniel tidak berorientasi pada jabatan. Oleh karena itu dia tidak takut melawan aturan raja. Dia berorientasi pada imannya. Dan ini yang membuat dia berani karena dia tahu ada Allah yang berpihak padanya. Tentunya ini mengajarkan kita jangan berorientasi pada jabatan, sebab akan membuka celah untuk meninggalkan Tuhan. Dapat posisi gagah, lupa Tuhan, akhirnya tidak pergi ibadah. Bahkan ada yang demi menikah mereka rela untuk tinggalkan keyakinan. Maka belajarlah dari Daniel. Selanjutnya dalam ayat 12 sampai 19, bagaimana upaya raja untuk menyelamatkan Daniel. Ketika perintah raja telah diumumkan dan Daniel masih tetap berdoa kepada Allah, ternyata dia dimata-matai oleh para pejabat tinggi dan semua yang tidak suka padanya. Maka mereka pun menghadap raja dan mengatakan bahwa ada yang melanggar titah raja dan dia adalah Daniel. Setelah mendengarnya, apa respon raja? Yang pertama dikatakan bahwa raja sangat sedih. Yang kedua dikatakan bahwa raja berupaya untuk mencari jalan bagaimana melepaskan Daniel. Ia berusaha menolong Daniel. Bahkan dikatakan sampai matahari masuk dia terus berusaha mencari cara bagaimana menolong Daniel. Mengapa raja ingin menolong Daniel? Karena raja merasa terjebak. Kehormatan dan integritasnya sebagai raja telah dimanfaatkan. Dia menghormati Daniel, tapi hukum telah ditetapkan, tidak boleh dibatalkan dan harus dijalankan. Rasa kagum raja pada Daniel yang membuat raja sedih dan berusaha menolong, tapi terus mendapatkan desakan atas perintah yang tidak bisa dibatalkan itu, sehingga Daniel dijatuhi hukuman dan dilemparkan ke dalam gua singa yang lapar itu. Gua yang dimaksudkan di sini adalah gua yang bisa ditutup dengan batu. Menurut dokumen Persia dan sejumlah lukisan kuno, singa-singa diburu dan dijebak dalam sebuah gua. Disitulah Daniel dilemparkan, kemudian batu ditutup diletakkan pada mulut gua itu, dan kemudian dicap oleh raja dan para pembesar dengan cincin meterai. Cincin meterai ini adalah cincin kerajaan yang dibuat dengan menekankan cincin raja. Kalau orang supaya sah, Kang, surat-surat harus pakai meterai. Kalau zaman itu meterai so ada di cincin raja. Sekalipun Daniel sudah berada di kandang singa, ternyata ia tetap berusaha untuk berpuasa selama semalaman. Raja berupaya, sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-19, dia tidak tidur semalaman. Tidak ada penghibur yang menghibur dia. Ini menunjukkan betapa raja begitu mengasihi Daniel. Dia berpuasa menandakan dia bergumul sepanjang malam, terus merenung bahwa Daniel tidak bersalah. Selanjutnya dalam ayat 20 sampai 25 berbicara tentang penyelamatan Allah dan penghukuman bagi yang salah. Kisah ini tidak berakhir saat Daniel telah dimasukkan dalam gua singa. Karena keesokan harinya raja bangun dan segera mengunjungi lubang singa untuk memastikan keadaan Daniel. Di dekat gua singa, raja berkata, dicatat dalam ayat yang ke-21, dilanjutkan di ayat yang ke-22, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?
Ungkapan raja ini menandakan tentang pengakuan raja terhadap Tuhan Allah yang disembah Daniel. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Ini menandakan bahwa gua singa menjadi ujian bagi ketaatan dan kesetiaan Daniel kepada Allah. Perlindungan Allah terbukti ketika Allah mengirim malaikatnya untuk menutup mulut singa itu. Ini menegaskan tentang kedaulatan Tuhan Allah yang melampaui hukum manusia. Mereka yang setia akan dilindungi dan diselamatkan. Daniel sendiri selamat karena pertolongan Allah dan keyakinannya pada Allah. Dan kemudian ia ditarik keluar dalam gua itu dan tidak ada luka apapun padanya. Selanjutnya kita melihat di sini bahwa kejahatan pasti akan menanggung akibatnya. Itu terbukti ketika raja mengambil perintah bagi orang-orang yang menuduh Daniel untuk dilemparkan ke dalam gua singa. Bahkan yang lebih tragis lagi di sini dikatakan bukan hanya mereka, tetapi keluarga mereka juga. Di dalamnya ada anak-anak dan istri, juga merasakan dampak perbuatan jahat dimasukkan ke dalam gua singa. Hal ini mengajarkan orang bahwa ternyata perbuatan jahat yang dilakukan pada akhirnya bukan cuma orang sendiri yang rasa, tapi berdampak sampai pak keluarga, pak istri, anak-anak. Sebab itu mari bangun hidup beriman dengan Tuhan, karena bangun hidup beriman dengan Tuhan akan mencegah kita untuk tidak melakukan kejahatan yang akan berujung pada kebinasaan. Selanjutnya dalam ayat 26 sampai 29 berbicara tentang aturan tentang penyembahan kepada Allah. Di sini kita melihat kekuatan iman Daniel. Kekuatan iman Daniel ini menyebabkan dua hal. Yang pertama, Tuhan Allah memakai Daniel, orang buangan, untuk membuat orang Persia memuji, menyembah, dan takut kepada Allah. Itu dibuktikan ketika raja memberi sebuah perintah untuk semua orang takut dan gentar pada Allah Daniel sebagai Allah yang hidup, sebagai Allah yang melepaskan dan menolong, sebagai Allah yang mengadakan tanda dan mujizat. Daniel siap menghadapi resiko yang paling berbahaya untuk bertahan pada keyakinannya pada Allah, karena dia tahu bahwa Allah tidak akan membiarkannya binasa, karena dia hidup sebagai orang benar. Dan yang kedua, Daniel punya kedudukan yang tinggi. Itu berarti dia tidak kehilangan jabatan yang dia miliki sebelumnya. Dia mendapatkan kehormatan atas keyakinannya. Artinya bahwa dalam Tuhan jangan takut kehilangan jabatan hanya karena melakukan yang benar dan mempertahankan iman. Kita masuk dalam pesan firman. Yang pertama, pergumulan, cobaan, dan ancaman hidup adalah ujian bagi kualitas iman orang percaya. Karena itu beranilah untuk memutuskan sesuatu yang benar. Jangan takut, sebab yang salah tidak akan selamanya menang, tetapi yang benar akan kalah, tapi tidak selamanya kalah, akan selamanya menang. Jabatan yang diberi sebagai anugerah Tuhan, pakailah sebaik mungkin untuk melakukan yang benar. Jangan jadikan jabatan untuk sebuah perbuatan dosa, tapi jadikanlah jabatan sebagai posisi terbaik untuk merealisasikan kehendak Allah. Belajar dari Raja Darius yang memilih Daniel karena tanggung jawabnya atas kepercayaan yang diberi. Maka pilihlah seorang pemimpin yang memiliki roh Allah, yang cakap, yang berhikmat, yang mampu memimpin rakyat pada kebenaran. Dan berhati-hatilah menjadi pemimpin, jangan mudah dihasut. Harus kaji kembali apakah itu hal yang membangun ataukah malah menjatuhkan diri sendiri. Kita lihat di sini juga bahwa iri hati, cemburu itu hanya karena tidak dapat berbuat kecurangan, pada akhirnya menjebak dan menjatuhkan orang lain
agar memperoleh keuntungan diri sendiri. Ini tidak akan bertahan lama. Ingat, ada Tuhan yang menjadi benteng dan perisai orang percaya. Sekalipun jatuh, tapi tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang dan memperlihatkan kebenaran. Hendaklah kita jangan berorientasi pada jabatan, tapi berorientasilah pada iman kita. Kalau orientasinya jabatan, di posisi Daniel pasti, kalau orang berorientasi di jabatan, pasti Daniel selesai tinggal DP iman. Banyak demi jabatan tinggalkan Tuhan, bahkan rela untuk meninggalkan kebenaran. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Mari bangun hidup beriman dengan Tuhan untuk mencegah kita tergoda melakukan kejahatan. Jika tergoda lakukan yang jahat, dampaknya luar biasa. Bukan cuma orang yang rasa, tapi juga keluarga. Sebab itu bangun komitmen iman, jangan melepaskannya. Jangan takut kehilangan jabatan hanya karena melakukan yang benar dan karena mempertahankan iman. Jikapun harus mengalami konsekuensi yang berat seperti Daniel, tetaplah bertahan, percaya pada kuasa Allah. Jangan takut, sebab Dia pelindung yang melindungi dan menyelamatkan. Terkadang Allah memakai kita untuk tujuan yang besar. Jangan membuat rencana Allah gagal hanya karena kita yang tidak dapat bertahan dalam ujian iman. Bertahanlah untuk sebuah hal indah yang akan Tuhan perlihatkan melalui imanmu. Sama dengan itu lagu anak sekolah minggu, orang menyanyi sama-sama. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dandang singa, tetap percaya Tuhan. Ya, demikian, terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya mungkin juga pertanyaan, tapi juga mungkin sebagai tambahan. Tapi tetap kami mohon ada masukan dari Ibu Pendeta. Dalam tema kita minggu ini melalui Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Kalau saya melihat memang jelas ya cerita tentang Daniel, Raja Darius dan pembisik-pembisik Raja Darius. Kalau kita perhatikan di masa sekarang ini, bahwa persis seperti, jadi saya tidak melihat di pemerintahan lain, tapi pemerintahan gereja, ya, di gereja dalam hal ini pimpinan kita banyak pembisik-pembisik persis seperti pembisik Raja Darius yang terkadang membuat si pemimpin ini akhirnya harus mengikuti bisikan. Ya, kita gereja Masih Injil Minasa sekarang sedang dilanda dalam tanda kutip dengan usulan-usulan, bahkan panitia sudah dibentuk, panitia sidang majelis sinode istimewa. Kalau saya perhatikan persis dengan kondisi kita di Gemim, bahwa bisikan-bisikan dari yang lainnya mengorbankan Daniel masa sekarang ini, ya, yang mau berjalan pada aturan gereja yang sudah ditetapkan dan membuat aturan persis seperti yang disampaikan oleh para pembisik Raja Darius untuk menghukum Daniel, sehingga akhirnya baru 3 tahun mau merubah tata gereja. Ini memang cocok sekali untuk disosialisasikan oleh Gemim. Nah, mudah-mudahan pimpinan kita persis seperti Raja Darius sebenarnya tidak sampai begitu, tidak menciptakan sesuatu pendapat untuk membuat atau merubah tata gereja lagi yang merupakan pegangan gereja Masih Injil Minasa dalam satu periode tertentu. Tetapi karena mendengar bisikan itu,
maka diajukanlah itu menjadi suatu rencana untuk merubah tata gereja. Nah ini seperti tadi, maka Daniel yang mau bekerja melayani Tuhan, yang lebih fokus pada pelayanan, terpengaruh dan terganggu dengan perubahan-perubahan tata gereja tersebut. Ya, yang saya khawatirkan adalah nanti pemimpin akan cuci tangan. Oh, bukan kami, bukan saya dan sebagainya, tetapi karena pembisik-pembisik di sekitarnya. Nah ini perlu menjadi perhatian kita di Gereja Masih Injil Minasa. Kita tetap kokoh dan berpegang pada aturan gereja yang ada, tidak dalam konteks merubah tata gereja dalam waktu yang belum waktunya. Kalau tadi kita perhatikan dalam bacaan, maka raja membuat peraturan tentang penyembahan itu hanya kepada raja, bukan kepada Allahnya siapapun, termasuk Allahnya Daniel. Yang pada akhirnya raja ya ikut dan tanda tangan, dan akhirnya Daniel masukkan dia di gua singa. Tuhan dengar anak-anaknya, dan saya yakin Tuhan dengar juga ini Daniel sekarang di Gereja Masih Injil Minasa yang masih murni melakukan pekerjaan pelayanan gereja Tuhan untuk kepentingan pelayanan, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Yang menjadi persoalan adalah setelah itu kita berdoa supaya tidak terjadi seperti pembisik-pembisik yang akhirnya ditangkap dan dibuang ke gua singa, baik yang bersangkutan maupun keluarganya. Ini tragis kalau ini terjadi. Kita berdoa jangan terjadi. Karena itu kesempatan ini kalau boleh sidang Majelis Sinode Istimewa tahun 2024 ini, belajarlah kepada Daniel, pemimpin-pemimpin kita, beranilah seperti Daniel. Ya tahu pendeta, bahwa kebenaran ya harus kebenaran, bukan berarti sesuatu kebenaran dibelokkan untuk menjadi suatu seolah-olah suatu kesalahan. Kesalahan menjadi benar karena cuma pembisik-pembisik itu. Nah ini mungkin kalau bisa diperjelas lagi oleh pemberi materi, dipersilakan. Tapi kalau juga ya mudah-mudahan semua kita yang akan menyaksikan ini lebih dicerahkan lagi. Dan saya yakin saudara-saudara kita, teman-teman pelayan kita yang ada di pelayanan Gereja Masih Injil Minasa di periode minggu ini, ya, di bulan Juli terakhir ini akan diterangi oleh ini, dan sekiranya didengar oleh mereka yang menjadi panitia rancangan perubahan tata gereja Gemim 2024, belajarlah kepada Daniel, belajarlah kepada Raja Darius yang pada akhirnya dia juga nyandak tak tidur satu malam. No, kalau orang itu ndak tak tidur berapa ya, itu saja mungkin pendeta. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Sungguh luar biasa orang boleh menikmati sajian di malam hari ini. Keberanian dari seorang Daniel yang kita lihat di sini, bahwa kalau dulu ketuk itu raja dianggap dewa, sehingga walaupun pandangan sekarang Daniel memang melakukan kebenaran karena melakukan firman Tuhan, tetapi dulunya tidak seperti itu, karena bukan itu yang dorang imani. Karena dorang bilang itu raja adalah dewa, dan aturan dari seorang raja adalah harus ditaati. Kalau nyanda hukuman dia harus mati. Nah, beda dengan saat ini yang orang menerima firman Tuhan, sehingga orang-orang yang diselamatkan harus taat kepada firman Tuhan. Tetapi yang orang lihat saat ini, kondisi saat ini, apakah mungkin karena banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan di tengah-tengah dunia ini yang semakin tua, lapangan pekerjaan yang semakin susah untuk didapat, sehingga membuat orang-orang
nyandak lagi berpegang teguh kepada firman Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap langkah diambil untuk menyelamatkan kedudukan dan kekuasaan itu. Sehingga di sini jadi apakah boleh ada keterangan sedikit tentang ada tulisan tadi Pak Ibu Pendeta bahwa banyak yang salah jalan tetapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Jadi cuma itu yang kita mau tambahkan dan juga minta pendapat juga tentang hal ini. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya rasa bahwa kita semua bebas untuk berargumen. Kita semua bebas untuk berpendapat, bahkan kita semua juga bebas untuk menilai. Untuk menilai mana yang bagi kita benar, mana yang bagi kita keliru. Tetapi tentunya saya sendiri tidak mau untuk mengklaim tentang apa yang dilakukan oleh gereja. Ya, pada intinya jika memang ada seperti dikatakan dalam bagian bacaan ini ataupun juga yang telah dikatakan oleh Bapak Penatua Dokter, ada pembisik-pembisik, maka hati-hatilah para pemimpin. Jangan sampai terjebak hanya karena pembisik-pembisik ini yang membisikkan hal-hal yang akan menjebak sehingga akhirnya terjebak. Pada ujungnya sama tadi Bapak Penatua bilang, baku kasih salah. Siapa yang salah tidak tahu dan entah kemana. Jadi pelajarlah seperti Daniel. Kalau boleh jadilah Daniel masa kini. Daniel masa kini yang berani mempertahankan kebenaran. Seperti dalam bagian firman di sini dikatakan bahwa konsekuensinya besar sekali. Besar sekali konsekuensi. Mungkin ada yang kehilangan jabatan, mungkin ada yang kehilangan profesi atau dan lain sebagainya. Tetapi Daniel mampu membuktikan bahwa penyertaan Allah itu ada dan tidak hoax. Penyertaan Tuhan Allah itu akan berlaku bagi semua yang mempertahankan kebenaran. Sama dengan Ibu Ben bilang tadi toh. Karena ada orang juga yang mulai ragu dengan penyertaan Tuhan. Saat belum melihat mungkin saudara semua ada dapat lihat tuh penyertaan Tuhan, marda tunggu-tunggu selamanya tidak ada jadi ya. Sama dengan tuh perkataan tadi tuh banyak yang salah jalan, tapi karena dorang lihat di situ yang paling banyak jadi ikut. Biar cuma sendiri dibenar marlia, aduh banyak tamang-tamang sekawan di sana jadi ikut jauh ke sana. Ini mengartikan bahwa torang tunjukkan bagaimana torang bersikap membela yang benar. Torang tunjukkan bahwa torang ini Daniel masa kini yang mampu bertanggung jawab untuk mempertahankan torang beriman. Sehingga dalam menjalani hidup ini torang benar-benar biar terima konsekuensi luar biasa, mar torang tetap akan menerima itu berkat Tuhan luar biasa. Ya, demikian. Kita akan menutup rangkaian kusapa kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan, karena berkat dan kasih-Mu sungguh luar biasa. Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk boleh belajar Tuhan, untuk seperti Daniel berani berdiri di atas kebenaran. Kiranya Tuhan juga yang memampukan kami untuk boleh melaksanakan firman Tuhan itu. Engkau Tuhan juga yang akan memberkati narasumber kami, pemateri kami Tuhan, Pendeta Ibu Anggraini Kalalo MTH yang telah menjadi saluran berkat buat kami. Tuhan, Engkau kiranya yang mau memberkati Ibu Pendeta dalam segala hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya.
dalam keluarganya Tuhan diberkati oleh Tuhan, biar kesehatan, kekuatan, berkat-berkat Tuhan selalu menjadi bagian keluarga Lekes Kalalo. Engkau Tuhan juga yang akan memberkati setiap pelayanan yang diberikan dengan penuh ketulusan hati, diberkati juga bersama Bapak Pendeta dan anak-anak yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Demikianlah program Kusapa kita di Jemaat Betania Teling Tingkulu. Semoga apa yang kita pelajari pada saat ini dapat menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhir kata, sampai berjumpa lagi di program Kusapa dari Jemaat Betania Teling Tingkulu di waktu yang akan datang. Shalom.